Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Pernamasari, NIM 080611818234. Pada praktikum teknologi farmasi 3 steril kali ini mengenai pembuatan bedak tabur. Adapun tujuan dilakukannya praktikum kali ini, pertama, mahasiswa mampu memahami konsep sterilisasi dalam pembuatan sediaan steril. Kedua, mahasiswa mampu memahami zat aktif dan eksipien dalam sediaan bedak tabur steril. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui dan memahami prosedur kerja dalam pembuatan bedak tabur steril. Dan yang keempat, mahasiswa mampu melakukan evaluasi hasil dari sediaan bedak tabur steril. Serbuk adalah campuran homogen 2 atau lebih obat yang diserbukan karena mempunyai luas permukaan yang luas. Serbuk lebih mudah terdispersi dan lebih mudah larut daripada sediaan yang dipadatkan. Sedangkan serbuk tabur adalah serbuk ringan yang digunakan untuk penggunaan topikal. Biasanya dikemas dalam wadah yang bagian atasnya berlubang halus untuk memudahkan dalam penggunaan topikal pada kulit. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat serbuk. Pertama, obat yang berbentuk kristal atau bongkahan harus digerus terlebih dahulu. Kedua, obat yang berkhasiat keras dan jumlahnya sedikit dicampur dengan zat penambah atau konstituen. Ketiga, obat yang berlainan warna dicampur bersamaan agar homogen. Yang keempat, obat yang jumlahnya sedikit dimasukkan terlebih dahulu. Yang kelima, obat yang volumenya kecil dimasukkan terlebih dahulu. Adapun aturan dalam pembuatan serbuk, yaitu pertama, bahan yang mengandung lemak diayak pada nomor pengayak 44. Kedua, bahan yang tidak mengandung lemak diayak pada pengayak nomor 100. Dan yang ketiga, semua serbuk harus terayak. Adapun bahan-bahan bedak tabur, yaitu pertama, bahan dasar biasanya digunakan bahan dari golongan silikat, golongan karbonat, golongan oksida logam, golongan logam asam organik, dan golongan polisakarida. Kedua, itu bahan pengkilat, biasanya terdiri dari guanin, bismut oksiklorida, dan serbuk mutiara. Yang ketiga, itu bahan pewarna, digunakan bahan pewarna sekitar 1-5% saja. Yang keempat, bahan pewangi yang mempunyai syarat tidak mengiritasi kulit, stabil pada media yang sedikit alkali, tidak teroksidasi, tidak mudah menguap, dan kadarnya hanya digunakan 0,2-1%. Adapun keuntungan dan kerugian dalam sediaan bedak tabur steril. Keuntungan dari bedak tabur steril yaitu campuran bahan obat sesuai dengan kebutuhan, dosis lebih cepat, lebih stabil daripada sediaan cair, dan memberikan disolusi yang cepat. Adapun kerugian dari sediaan bedak tabur yaitu kurang baik untuk bahan obat yang mudah rusak atau mudah terurai oleh kelembapan. Bahan obat yang pahit, sukar, tertutupi rasanya. Dan yang ketiga, peracikan cukup lama. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu ayakan MES 20, timbangan analitik, mikroskop, gelas ukur, spatel, kaca aloji, batang pengaduk, autoklav, bejana, lumpang dan alu, dan kemasan bedak. Bahan yang digunakan itu antara lain adalah talc 100 gram, asam salisilat 3 gram, asam borat 3 gram, zinc oksida 10 gram. Dan juga untuk cara kerja, disiapkan alat-alat yang digunakan, lalu diayak zinc oksida, dan ditimbang bahan yang akan digunakan, lalu masukkan zinc oksida ke dalam lumpang, lalu tambahkan sedikit talkum, digerus homogen, dan ditambahkan zinc stearat, lalu digerus homogen, dan ditambahkan asam salisilat dan juga asam borat dan sisa talkum, dan digerus homogen, lalu ditambahkan parfum tetes demi tetes, lalu diaduk merata. Air campuran dan masukkan ke dalam kemasan dan diberi etiket. Untuk uji sterilitas, tuang cairan agar NR dan PDA pada 2 cawan peti yang berbeda, dan dibiarkan merata, lalu dibuat sumur pada agar dan diletakkan sediaan pada sumur tersebut, lalu diinkubasi dan dilihat jumlah koloni yang terdapat pada agar tersebut. Lalu untuk uji kualitatif, itu masukkan serbuk, lalu masukkan 10 ml etanol dan diaduk hingga sampel larut, lalu masukkan kertas saring ke dalam corong dan dimasukkan cairan, lalu diambil chamber dengan isi metanol dan juga etil asetat, dan dimasukkan kertas saring tersebut, lalu diangkat lempeng dan diamati di bawah cahaya sinar UV, lalu dihitung nilai RF-nya. Untuk uji kuantitatif, ditimbang serbuk tersebut yaitu asam salisilat, lalu dilarutkan dalam etanol 95% dan ditambahkan 20 ml aquades, lalu difiltrasi dengan natrium hidroksida 0,5 N dengan indikator larutan merah fenol, lalu 1 ml hidroksida 0,5 N itu setara dengan 69,06 asam salisilat. Untuk yang keempat yaitu uji sifat alir. Siapkan sebanyak 5 gram sediaan bedak tabur, lalu masukkan sediaan ke dalam corong kaca, lalu dihitung waktu alir serbuk untuk melewati corong tersebut.
Yang kelima yaitu uji luas permukaan. Disiapkan sebanyak 1 gram serbuk, lalu disuspensikan serbuk dalam 1 mili air dan diteteskan sampel di atas preparat. Lalu diamati di bawah mikroskop dan dihitung diameter serbuk tersebut. Yang keenam yaitu uji pengemas. Uji dilakukan dengan analisis kebocoran pada kaleng lalu dengan cara masukkan aqua sebanyak 3/4 ke dalam bejana lalu ditambahkan metilen 1%, lalu didiamkan selama 30 menit dan amati ada tidaknya perubahan warna pada sediaan. Yang ketujuh yaitu uji organoleptis. Diamati penampilan sediaan dan diamati sediaan tersebut apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Uji keseragaman ukuran. Sediaan diayak dengan mes 20 lalu ditimbang serbuk tabur yang telah diayak tersebut. Dan yang ke-9 yaitu homogenitas partikel. Sediaan diayak dengan ayakan yang telah ditentukan, lalu semua serbuk harus dapat melewati ayakan tersebut. Adapun data hasil pengamatan pada praktikum kali ini, yang pertama adalah uji organoleptis. Suatu sediaan bedak tabur dikatakan lulus uji organoleptis apabila memiliki warna yang sama seperti asepian, tidak berbau, dan juga berwujud serbuk. Dari data hasil pengamatan, diketahui bahwa bedak tabur asam salisilat memenuhi syarat karena warnanya putih seperti talkum, tidak berbau, dan juga berwujud serbuk. Uji yang kedua adalah uji homogenitas partikel. Suatu sediaan bedak tabur dikatakan lulus uji homogenitas partikel apabila seluruh serbuk dapat melewati ayakan dengan nomor mes 20. Dari data hasil pengamatan, diketahui bahwa bedak tabur asam salisilat tidak memenuhi syarat karena masih ada serbuk yang tidak dapat melewati ayakan mes nomor 20. Yang ketiga adalah uji keseragaman ukuran. Suatu sediaan bedak tabur dikatakan lulus uji keseragaman ukuran apabila serbuk yang melewati ayakan mes nomor 20 sama seperti bobot yang ada pada etiket, yaitu 100 gram pada praktikum kali ini. Dari data hasil pengamatan, diketahui bahwa bedak tabur asam salisilat tidak memenuhi syarat karena bobot yang melewati ayakan mes nomor 20 hanya 95 gram. Uji selanjutnya adalah uji sifat alir bedak. Suatu sediaan bedak tabur dikatakan lulus uji sifat alir bedak apabila waktu yang diperlukan suatu zat untuk melewati lubang-lubang pada corong ialah 100 gram per 10 detik. Dan dari data hasil pengamatan, diketahui bahwa bedak tabur asam salisilat tidak memenuhi syarat karena waktu yang diperlukan untuk zat melewati lubang-lubang corong ialah 100 gram per 20 detik. Uji yang selanjutnya adalah uji kualitatif. Suatu sediaan bedak tabur asam salisilat dikatakan lulus uji kualitatif apabila hasil filtrasi natrium hidroksida setara dengan 69,06 asam salisilat. Dari data hasil pengamatan, diketahui bahwa bedak tabur asam salisilat pada praktikum kali ini memenuhi syarat karena hasil filtrasi natrium hidroksida setara dengan 69,06 asam salisilat. Uji yang keenam adalah uji kuantitatif. Suatu sediaan bedak tabur asam salisilat dikatakan lulus uji kuantitatif apabila didapatkan kadar sebesar 3 gram. Dari data pengamatan, diketahui bahwa bedak asam salisilat pada praktikum kali ini tidak memenuhi syarat karena hanya didapatkan kadar sebesar 2,5 gram. Uji yang ketujuh adalah uji sterilisasi. Suatu sediaan bedak tabur dikatakan lulus uji sterilisasi apabila tidak ditemukan adanya pertumbuhan mikroba, baik bakteri maupun jamur, pada media agar yang diuji. Dari data hasil pengamatan, diketahui bahwa bedak tabur asam salisilat memenuhi syarat karena tidak ada pertumbuhan mikroba, baik jamur ataupun bakteri pada media agar yang diuji. Uji yang selanjutnya adalah uji luas permukaan. Suatu sediaan bedak tabur dikatakan lulus uji luas permukaan apabila ketika dilihat di bawah mikroskop, serbuk memiliki diameter sebesar 10.000 mikrometer. Dari data hasil pengamatan, diketahui bahwa bedak tabur asam salisilat memenuhi syarat karena serbuknya ketika dilihat di bawah mikroskop memiliki diameter sebesar 10.000 mikrometer. Uji yang terakhir adalah uji pengemas. Suatu pengemas sediaan bedak tabur dikatakan lulus uji sterilitas apabila sediaan tidak berubah warna menjadi biru jika terkontaminasi oleh metode. Dari data hasil pengamatan, diketahui bahwa pengemas pada sediaan bedak tabur asam salisilat pada praktikum kali ini memenuhi syarat karena sediaan bedak tabur tidak berubah warna. Adapun kesimpulan pada praktikum kali ini, yang pertama, konsep sterilisasi bedak tabur yang digunakan adalah konsep sterilisasi akhir atau aseptis. Yang kedua, fungsi dari zat aktif asam salisilat ialah digunakan untuk berbagai macam infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri gram positif maupun gram negatif, infeksi luka, dan lain sebagainya. Yang ketiga, evaluasi yang dilakukan pada sediaan bedak tabur kali ini ialah uji organoleptis, uji homogenitas partikel, uji keseragaman ukuran, uji sifat alir bedak, uji kualitatif, uji kuantitatif, uji sterilitas, uji luas permukaan, dan uji pengemas. Yang keempat, evaluasi bertujuan untuk menjamin mutu dari sediaan agar tepat penggunaan dan juga memenuhi syarat. Yang kelima, eksipien yang digunakan pada pembuatan bedak tabur asam salisilat ialah talc, zinc oxide, dan juga asam borat. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.